Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhan. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Surah Al-An'am ayat 74-79. Ketika Ibrahim mengajari dan mendebat kaumnya bagaimana menemukan Tuhan yang berhak disembah, Nabi Ibrahim memulai dengan meniadakan dan melemah-lemahkan Tuhan-Tuhan yang disembah kaumnya dengan cara membanding-bandingkan Tuhan-Tuhan itu agar mereka tahu bahwa Tuhan yang patut disembah tidak sepatutnya memiliki kelemahan dan kekurangan. Dia harus sempurna dari cacat dan ketidakberdayaan. Nabi Ibrahim tidak menemukan di antara Tuhan-Tuhan itu yang sesuai dengan kriteria. Maka dia hapuskan dalam benak pikiran kaumnya bahwa selama ini yang mereka sembah bukanlah Tuhan. Barulah kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan tentang Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang mampu menciptakan langit dan bumi, yang agung dan tak mampu dilampaui oleh akal fikiran manusia tentang wujudnya. Tak mampu dilihat karena keterbatasan penglihatan manusia terhadap zat yang agung itu. Jangankan untuk melihat Tuhan, sekedar untuk menatap matahari yang selama ini mereka anggap Tuhan, tidak mampu mereka lakukan, padahal matahari bisa tenggelam dan hanya bagian kecil dari miliaran benda langit ciptaan Tuhan. Dengan seluruh keagungan Tuhan, manusia harus mengikuti jalan yang lurus yang dibawakan oleh utusannya. Dan Tuhan yang Maha Agung itu harus tunggal, esa, dan satu-satunya. Tidak ada yang serupa dengannya dan tidak membutuhkan sekutu untuk membantunya. Maka, jika kita ingin sampai kepada puncak tauhid, kita perlu belajar dari kisah ini.
Bunyi ucapan syahadat yang kita baca pertama kali adalah persaksian bahwa tiada Tuhan, la ilaha. Maka kita meniadakan dan mengosongkan hati kita dari semua Tuhan, berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang disembah manusia dengan cara mengingkari, memusuhi, membenci, dan memutuskan hubungan dari sesembahan-sesembahan itu, kecuali satu Tuhan saja, yaitu Allah. Illallah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Maka sebagai konsekuensinya, sikap kita kepada Allah adalah taat dan mencintai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Sebagai konsekuensinya, sikap kita kepada Allah adalah membela agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat 7. Kepercayaan kita terhadap kehadiran Tuhan-Tuhan yang lain perlu kita musnahkan sama sekali dan tidak boleh tumbuh lagi sampai ke akar-akarnya. Sedangkan kepercayaan kita kepada Allah Tuhan yang Esa harus kita tumbuhkan dan kita bangun sampai Dia menjadi pohon yang kokoh tinggi menjulang, tak rentan roboh oleh angin dan tak rentan tumbang oleh gempa. Akarnya kuat menghujam ke bumi dan batangnya menjulang ke langit. Ranting-rantingnya menyebar dan daun-daunnya rimbun. Maka keimanan kita kepada Allah harus ikhlas, murni. Begitulah kita diperintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Kita tidak akan sampai kepada tegaknya keimanan kepada Allah dan hancurnya kepercayaan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah jika kita tidak mampu menempuh jalan dengan mengikuti pedoman yang sudah dirancang oleh Allah dengan detail melalui pedoman kitab suci Al-Quran dan cara aplikatif yang dicontohkan oleh utusannya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita memahami bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang yang ragu-ragu. Surah Al-Baqarah ayat 147. Sementara itu, Rasulullah adalah contoh pelaksana dari kebenaran tersebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Dan orang-orang yang beriman adalah pelaksana dari kebenaran tersebut. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah
apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 36. Tentunya jalan terbaik yang harus kita tempuh untuk mentaati Allah dan Rasulnya adalah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh para pewaris Nabi, yaitu para ulama, karena mereka yang faham terhadap kitab Allah dan ajaran Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.